Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan Ummah Mikir yang luar biasa, salam sehat untuk Anda semua. Jumpa lagi dengan saya, Juli Jati Prambudi. Dan kali ini saya kedatangan seorang sahabat, seorang teman lama, teman kuliah dulu waktu masih di IKIP Surabaya. Dan dia sekarang menjadi tokoh. Tokoh bukan toko ya. Tokoh literasi, penggerak perpustakaan sekolah, dan kiprahnya saya ikuti terus di berbagai publikasi, medsos, dan ternyata kawan satu ini memang telah bertransformasi menjadi seorang pendidik sejati. Awalnya dulu seorang seniman yang sangat aktif pameran. Saya waktu itu belum apa-apa, tapi beliau sudah punya pengalaman pameran di mana-mana, bergerak di sanggar Lentera dan Sangkakala, dan kemudian banyak melakukan aktivitas kesenian di tahun 80-an awal dan sampai akhir. Kemudian kita berpisah karena sudah lulus semua. Saya terus menjadi pengajar di jurusan saya sendiri, dan beliau ke Gresik. Ternyata bukan sekadar menjadi guru, tetapi menjadi penggerak literasi dan perpustakaan sekolah yang namanya sudah berkibar di tingkat nasional. Beliau bernama Chris Awi. Nah, selamat datang, Mas Chris. Terima kasih. Terima kasih. Bisa berkunjung di Ummah Mikir. Ya, mudah-mudahan manfaat ya, Pak Juli. Ya. Terima kasih, sehat ya, Mas Chris. Alhamdulillah. Doa restu semuanya. Mas Chris, saya itu kan udah lama nggak ketemu sampean ya. Iya. Saya sangat terpikat dengan obsesi jenengan. Dan kadang-kadang saya iri juga. Iri dalam arti positif, Mas Chris. Jadi jenengan mampu menggerakkan minat baca, karena sebagai guru tidak hanya sekedar mengajar, tetapi juga membangun infrastruktur sekolah yang sangat penting, yaitu namanya perpustakaan. Ya. Kok kepikiran sampai ke sana, itu backgroundnya apa dulu? Kok sampai perhatiannya di situ kok gila-gilaan gitu? Iya. Gimana? Tolong Jadi, diceritakan. Kalau ke belakang itu kan memang sejak awal, masa kecil itu saya paling suka membaca komik. Suka membaca? Baca komik. Karena komik itu ada gambar dan ada cerita. Saya suka melukis, sekaligus suka menulis. Menulis buku dan sebagainya sampai sekarang. Nah, ketika saya melihat anak-anak muda masa kini, apalagi di dunia milenial ini, anak-anak terpengaruh oleh dunia gadget, dunia online, dunia maya. Sesungguhnya sih handphone itu tidak salah. Ya. Yang salah itu cara memanfaatkannya. Ibaratnya handphone pisau. Pisau ya? Pisau. Kalau digunakan yang bagus, ya menghasilkan hal yang baik. Kalau dipakai untuk berbuat jahat, ya jadi tidak baik. Demikian pula handphone. Nah, artinya kalau masyarakat sekarang itu banyak menyalahkan handphone, bahkan ada sekolah itu melarang anak membawa handphone, itu sebenarnya yang salah kita. Bukan salah handphonenya ya? Bukan salah handphonenya. Handphone itu alat, sarana saja. Yang kedua, ketika saya melihat anak-anak itu daya bacanya itu rendah. Minat baca ada, buktinya suka baca FB, IG, tapi daya bacanya rendah. Karena daya baca yang rendah ini mesti ada apa-apa. Salah satunya adalah hak baca anak kita ini tidak terpenuhi. Aku tertarik dengan kata-kata ini. Hak baca anak kita ini tidak terpenuhi. Tidak terpenuhi. Ya, yang dimaksud hak baca ini apa maksudnya? Hak baca begini. Jadi setiap orang itu kan punya hak untuk mudah mengakses bahan bacaan. Oh gitu. Ya. Tetapi ketika kita ke sekolah misalnya, hampir semua perpustakaan, mohon maaf terutama negeri, itu kacau balau.
Kacau balau. Dikatakan perpustakaan tapi seperti gudang. Ada tempat kopi, ada tempat minumnya guru-guru di situ, tempat ngobrol. Jadi akses anak-anak masuk ke situ sudah tidak nyaman. Betul. Nah, ini persoalan nanti akan kita garap ini. Kenapa tidak nyaman? Yang kedua, bahan bacaan. Bahan bacaan. Hampir semua sekolah sebelum saya tata. Bacaan yang paling banyak itu buku pelajaran. Iya, betul. Ya, buku-buku yang sifatnya rekreatif, kurang sekali. Nah, itu. Kemudian yang keempat ini yang penting, banyak pemimpin sekolah, pembina sekolah atau siapa yang menguasai sekolah itu, kepeduliannya terhadap perpustakaan sangat rendah. Sangat rendah. Sangat rendah. Dia tidak sadar bahwa kalau perpustakaan tidak digarap, berarti hak baca anak ini tidak terlayani. Kan begitu. Saya sering mengibaratkan begini. Kalau mau membuat rumah, yang benar itu bikin sumur dulu. Kenapa? Nanti airnya itu bisa dimanfaatkan untuk membangun rumah tersebut. Kan gitu. Sekaligus begitu rumah itu jadi, sumber utama kebutuhan air tiap hari di rumah tangga itu akan terpenuhi. Demikian pula perpustakaan di sekolah. Harusnya sebelum bangun gedung, perpustakaannya dulu dong. Sumurnya dulu. Untuk menimba ilmu bagi guru maupun murid dan karyawannya. Kalau tidak ada perpustakaan, apa yang ditimba? Apa yang ditimba? Tidak ada airnya. Jadi logikanya masuk itu ya. Iya, sehingga yang terjadi apa? Ketika anak-anak itu lulus, katakan dari SMA atau dari mana, itu literasinya sangat-sangat rendah. Sangat rendah. Jangankan membaca banyak hal, memahami sebuah bacaan aja susah. Ini contoh, Taufik Ismail pernah melakukan riset dari 1000 anak Indonesia. Cuma satu yang tuntas membaca sebuah buku. Dari 1000 anak Indonesia. Hanya satu? Hanya satu yang tuntas membaca satu buku. Ya Allah. Jadi 0,001%. Betul. Bayangkan. Nah, ini kan prihatin sekali. Nah, kalau kita naik ke atas lagi, PISA atau hasil surveinya PISA itu 61 negara. Dari 61 negara, Indonesia itu nomor 2 literasinya dari bawah. Dan lucunya, di bawah kita itu Ethiopia. Ya Allah. Berarti kita lebih pintar dikit lah dari Ethiopia. Alhamdulillah ya, Mas. Nah, ini yang harus kita garap. Ya Allah. Nah, ini nanti ilmu seni rupa saya masuk di situ nanti. Di pemberdayaan perpustakaan sekolah itu. Jadi kawan, poinnya ya, jadi apa yang dikatakan Pak Kris, pertama beliau gelisah dan sekaligus prihatin, tapi tidak cukup prihatin. Nanti dia akan mengeluarkan jurusnya. Gimana cara prihatin itu? Pertama tadi kan kita lihat bahwa hak baca anak-anak di sekolah itu diabaikan. Kenapa? Karena perpustakaan sekolah itu betul-betul miskin. Ya, koleksinya miskin, kemudian lalu tata kelolanya juga tidak bagus. Lalu situasi kenyamanannya itu tidak ada, maka itu terjadi persoalan. Nah, lalu gimana Pak Kris cara untuk sekolah itu memiliki tempat baca yang ideal, yang menarik bagi anak-anak, membangkitkan minat baca. Cara jenengan gimana? Jadi ketika saya melakukan pendekatan pada sekolah-sekolah itu, yang paling sering berhasil itu justru ketika kepala sekolahnya atau pemimpin sekolah tersebut care, peduli dulu, dan menerima apa yang saya sampaikan. Nah, ketika beliau sudah punya visi yang bagus tentang literasi di sekolah, maka saya akan masuk ke situ, masuk, dan saya biasanya kepingin ketemu dengan semua guru dulu. Kita samakan persepsi dulu, karena perpustakaan itu tidak cukup dijaga oleh satu orang, tapi semua guru itu harus ikut memberdayakan. Nah, kalau perpustakaannya sudah bagus, SDM dan perangkat guru yang ada di sekolah itu tidak melakukan apa-apa, ya sia-sia, sama saja. Jadi pertama itu.
ya, pada filosofi sumur tadi, atau saya punya satu lagi bahwa perpus itu ibarat jantung, jantungnya manusia, jantungnya sekolah. Kalau jantungnya bermasalah, maka seluruh tubuh akan bermasalah. Kalau anak berhasil atau sukses itu bukan karena gurunya, tapi kadang-kadang difasilitasi oleh orang tuanya, beli bukunya, apa-apa orang tua semua. Sekolah tidak pernah memfasilitasi, tapi begitu jadi banner besar di depan sekolah. Ya, terima kasih anak saya menjadi juara nasional OSN, sering begitu. Tapi seolah-olah gara-gara sekolah itu anak itu pinter. Tapi faktanya tidak begitu. Faktanya gimana? Faktanya anaknya memang pinter atau fasilitas dari orang tuanya memenuhi. Memenuhi ya. Bukan jadi, sekolah ya berarti? Bukan sekolah. Jelas, sekolahnya buku pelajaran semua. Anak sudah bosan lihat buku pelajaran. Ya, itu. Jadi yang pertama dilakukan adalah menempatkan sarana dulu ya. Sarananya harus diutamakan, sumur harus diutamakan. Maka perpustakaan yang bagus harus berada secara geografis ya, di tengah-tengah sekolah. Di tengah-tengah sekolah. Iya, artinya bisa diakses dari mana saja. Kalau dulu biasanya begitu masuk sekolah itu yang ketemu adalah kantor luar biasa, kantor bagus kepala sekolah. Sekarang enggak, begitu masuk perpus dulu yang dilihat. Kalau ada tamu. Nah harusnya begitu. Saya bersyukur hampir di semua kampus juga begitu sekarang. Perpusnya keren di tengah-tengah. Itu memang harusnya begitu. Nah kalau sudah, baru kita tata fasilitas yang lain. Misalnya bagaimana anak masuk itu tidak bosen, tidak jenuh, bahkan menjadi sarana rekreasi. Jadi perpus itu sarana rekreasi juga. Oh, jadi bukan tempat baca saja ya? Iya. Tapi sarana rekreasi. Jadi jangan salahkan anak masih belum suka buku, masuk ke situ karena adem, karena nyaman, terus tidur-tiduran. Biarkan dulu. Biarkan dulu. Udah ada masalah ya? Udah ada masalah. Rame pun tidak masalah. Kalau dulu kan harap tenang, perpustakaan. Sekarang udah peduli ya. Justru di perpustakaan itu biasanya saya beri panggung. Panggung ekspresi namanya. Anak mau baca puisi, mau presentasi atau apa di perpustakaan. Nah dari bacaan-bacaan itu anak-anak, kalau anak SD ya begitu selesai baca, bukunya ditutup, dia naik panggung, didengerin anak teman-temannya cerita tentang buku yang baru saja dibaca tanpa buka buku itu lagi. Oh itu nanti akan rebutan. Nah caranya supaya yang lain-lain tertarik, kita harus mudah memberi reward, hadiah atau apa sehingga anak-anak besok akan bergantian rebutan naik ke atas panggung. Jadi kalau sudah naik ke situ keren lah gitu loh. Termasuk karya. Nah kemudian saya masukkan unsur seni rupa di situ. Apa itu? Interior dari perpustakaan kita tidak bikin yang konvensional, yang monoton, tapi kita bikin yang sesuai dengan tema sekolah tersebut. Oh ini sekolah Islam, oh ini Muhammadiyah, oh ini NU, oh ini sekolah di desa apa yang terkenal apanya gitu, budaya apa, itu kita masukkan unsur-unsur itu ke dalam. Jadi konsep ruangnya tematik ya? Tematik betul, tematik dan sesuai dengan kearifan lokal di masing-masing sekolah itu berada. Nah, kemudian buku-buku harus juga kita pilih sesuai dengan kebutuhan anak-anak. Katakanlah, ini tidak promosi misalnya lagi boomingnya buku Dylan atau bukunya Terelie misalnya, kasihlah. Memang anak-anak sukanya itu nanti akan jadi rebutan. Paling sering dipinjam nanti, paling sering dipinjam. Jadi jangan terus bukunya Siti Nurbaya, Ajab dan Sara. Bukan menjelekkan itu, tapi itu penting nanti untuk literasi, untuk bahan-bahan riset dan sebagainya. Tapi kalau anak sekarang terus pakai bahasa yang kaku zaman dulu, wah yo. Setting ceritanya aja nggak tahu di mana itu kan gitu. Itu juga akan menjadi persoalan. Jadi buku juga harus dipilih dengan tepat. Khusus untuk anak SD, level SD, saya mengutip dari teorinya
Room to Read Foundation. Apa itu? Room to Read itu rumah baca kalau di Indonesia. Cabangnya namanya rumah baca. Room to Read itu dikembangkan oleh sebuah lembaga di Perancis untuk peningkatan minat baca. Nah, strategi meningkatkan minat baca. Jadi buku itu di level. Misalnya level 1, 2 sampai 6. Ya. Nah, kalau anak SD diberi nama level itu angka, itu nanti akan membuat anak itu down. Harga dirinya jatuh. Sehingga kita ganti. Misalnya anak yang level pertama kita kasih nama level kumbang. Nanti sampai paling akhir level gajah. Ketika anak ini dari level kumbang menuju level rusa misalnya, itu guru harus memberi reward. Misalnya bintang literasi. Nah, untuk apa? Untuk menandai guru-guru wajib memberikan reward pada anak itu di mana saja guru itu ketemu murid tersebut harus memuji. Misalnya, loh, kamu sudah level rusa ya, keren. Kemarin baru pakai kumbang, sekarang sudah ganti rusa. Luar biasa, tinggal ditepuk-tepuk. Wah, ini beda, ini cepat kali untuk naik ke level berikutnya. Saya menjamin dalam waktu 3 bulan, kalau perpustakaan sudah benar-benar bagus, guru dan sekolah itu berdaya betul, artinya mau terjun ke literasi beneran, anak minat bacanya meningkat, sangat meningkat. Ya, jadi rebutan. Kadang-kadang saya melihat hal yang baru itu menangis. Jadi begini. Anak itu tiba-tiba ambil 4 buku. Satu anak itu ambil 4 buku. Padahal temannya yang lain juga antri. Itu disimpan, diduduki sama dia. Atau disembunyikan di bawah meja. Ya, begitu gurunya tahu, nak jangan. Kan teman yang lain juga butuh buku itu. Nanti gantian. Saya belum baca semua ini yang bagus-bagus. Gitu. Sampai begitu. Dia baca. Karena minatnya mulai tinggi, tinggi. Nah, strateginya itu tadi. Nah, setiap level itu ada untuk memilah buku itu ada caranya. Salah satu contohnya misalnya level 1 itu satu buku itu setiap lembar harus lebih banyak gambar. Dalam karya seni rupa, visual itu lebih penting. Ya. Gambarnya besar, kalimatnya cuma 1. Itu level 1. Nanti level 2 dikembangkan. Tidak 1 kalimat, 1 paragraf. Tapi gambar tetap ada. Gambar tetap ada. Begitu seterusnya sampai akhirnya nanti di level gajah. Itu gambarnya cuma kalau penting aja, ada ilustrasi itu. Jadi disitulah selain dalam desain interiornya, di buku tersebut dibutuhkan juga ilmu-ilmu seni rupa. Yang masuk pada pengembangan literasi. Dan alhamdulillah sekarang ini sudah 40 sekolah yang berdaya. Saya tertarik dengan tadi ya, kombinasi cara membuat suatu ruangan perpustakaan itu meningkatkan adrenalin anak-anak untuk kreatif itu. Dalam artian begini, jadi biasanya format ruang perpustakaan itu kan standar saja. Ruang baca, buku, terus kemudian meja, terus buku berderet-deret, mudah itu, dan ruangan yang monoton. Kadang-kadang bau buku. Nah, kemudian bawaannya kalau masuk itu memang ngantuk ya. Terus enggak termotivasi untuk membaca, kecuali ya 1-2 orang lah, karena motivasinya sangat kuat. Betul. Nah, ternyata Pak Kris ini punya cara. Satu, tadi mengubah suasana ruangan itu sampai diciptakan panggung di dalam ruangan. Artinya di perpustakaan itu bukan hanya untuk berhening-hening ria, tetapi justru perpustakaan itu betul-betul dipakai untuk kayak ruang ekspresi, berdiskusi, bahkan main teater di situ. Karena ternyata yang diomongkan di panggung hasil bacaannya si siswa itu ketika memahami buku itu. Wah, ini keren. Satu. Terus yang kedua, saya terkesan dengan pengembangan tadi bahwa ternyata untuk meningkatkan minat baca itu
dengan cara menata buku di level. Ya, ternyata ada level kumbang, level rusa sampai level gajah. Saya cocok itu secara ini terkait dengan sesuai dengan psikologi perkembangan anak, juga minat itu memang ditumbuhkan dari yang sederhana dulu, baru kemudian ini dibiasakan meningkat lagi tanpa ada kesan dipaksa dan juga ada level. Sebenarnya itu level, tapi anak-anak tidak merasa itu di level. Karena istilahnya tidak menggunakan 1, 2, 3, dan seterusnya. Menggunakan nama binatang. Dan ada gambar binatang juga di situ. Ini keren banget ya, walaupun Pak Kris mengadopsi dari apa tadi? Room to Read itu, ya itu saya kira aplikasi yang luar biasa. Nah, sekarang kembali ke perpustakaan tadi Pak Kris. Kan kenyataannya anak-anak kita itu kalau kita merujuk pada hasil PISA kan sangat menggetarkan itu hasil itu, termasuk nomor 2 dari bawah. Sebenarnya bukan hanya minat baca, termasuk misalkan di MIPA, tes matematika. Betul. Itu juga tergolong kita ini juara dari bawah. Ya. Artinya ini ada persoalan di dunia pendidikan kita. Ternyata sumbernya itu diawali dari minat baca yang rendah tadi. Dengan demikian tingkat literasi membaca sains pun juga ikut jadi jeblok. Karena tadi perpustakaannya sangat monoton. Nah, apakah dari perpustakaan itu anak-anak itu juga akhirnya dalam hal mempelajari bahan pelajaran dalam mata pelajaran yang macam-macam itu apa juga punya pengaruh yang signifikan itu? Sangat. Jadi begini. Ketika anak-anak itu minat bacanya sudah bagus karena pilihan bukunya yang variatif, yang penting di perpustakaan sekarang ini kan begini, jangan terlalu banyak karya-karya yang non fiksi, tapi karya-karya yang bukan fiksi ya, tapi justru yang fiksi itu diperbanyak. Kalau dalam undang-undang perpustakaan itu diikhtiarkan paling tidak 60%. Di ruang perpustakaan itu buku-buku fiksi. Iya, novel, cerpen atau apa itu. Ya, yang bukan fiksi itu jangan terlalu banyak. Nanti masuk di referensi atau apa di situ. Nah, sekarang pun juga sudah mulai banyak penerbit yang membuat buku-buku yang sejatinya itu sejatinya itu non fiksi, tapi dibikin kayak fiksi begitu. Fiksi ilmiah gitu ya. Iya, seperti itu, sehingga anak-anak tertarik. Banyak gambar, banyak contoh-contoh dan sebagainya. Sehingga nanti anak-anak itu ya baca buku sambil tertawa, saling menunjukkan. Itu kan unik itu. Saling berbagi, ini loh bukuku ini bukuku gini. Itu dinamika yang ada di perpustakaan itu jarang terjadi pada waktu di perpustakaan konvensional. Iya, betul. Nah, kemudian kalau sekarang ini kan sudah mulai dikembangkan D-library, digital library. Apalagi ketika COVID-19 datang, itu sangat penting. Itu. Maka library D-library atau digital library, atau perpustakaan digital itu bukan hanya harus ada, tapi wajib sekarang ini. Wajib ya? Iya, karena sebagai bahan ajar dan bahan belajar anak-anak dan guru. Ya, sekalipun ya kita ya tidak menutup kemungkinan banyak guru-guru tidak suka baca itu. Jadi begitu lulus kuliah yang dibaca ya buku hasil waktu dosennya ngajar dulu. Betul. Iya. Nah, kalau anak-anak sudah bisa menyalip begitu kan keren. Dan perpustakaan sekarang ini tidak sekedar itu. Jadi di tempat saya itu misalnya sudah punya penerbitan sendiri. Punya penerbitan sendiri atas nama perpustakaan. Kemudian menerbitkan karya guru maupun siswa. Siswa juga sudah ada? Iya, saya punya program itu Sake Sabu. Satu kelas satu buku. Wih, keren. Kemudian Saku, satu guru satu buku. Sudah berjalan berapa tahun? Sudah 2 tahun ini dan sudah melahirkan untuk anak-anak itu 20 buku. 20 buku diterbitkan ber-ISBN. Oleh
perpustakaan. Oleh perpustakaan. Jadi bukan penerbit lain. Iya, iya, iya. Nah, itu yang melalui workshop enggak itu? Penulisan? Iya, ada pelatihan, ada penilaian. Misalnya guru sejarah sinergi dengan guru seni rupa. Kemudian meneliti misalnya gedung-gedung kuno di Gresik, banyak itu ya, gedung-gedung kuno. Kemudian arsitekturnya seperti apa dan sebagainya. Guru seni rupa kasih masukan. Sejarahnya ambil dari referensi yang ada di buku-buku sejarah Gresik tempo dulu. Kemudian dipadukan. Selain jadi film, jadi buku. Sehingga di perpustakaan juga disediakan, nanti dikembangkan sesuai dengan inovasi masing-masing sekolah. Jadi perpustakaan boleh diapain aja sebenarnya. Yang selama ini dianggap cuma tempat menyimpan buku, itu bukan. Sekarang tidak begitu. Iya, iya, iya. Jadi fungsi perpustakaan tambah diperluas, bukan sebagai untuk penyimpanan buku, pengkoleksian buku, dan buku itu hanya didiamkan tanpa ada kita respon dengan sangat kreatif ya. Dan ternyata triknya dari Pak Kris itu memang mengubah suasana perpustakaan menjadi ruang belajar yang atraktif, ya, bukan hanya pasif tapi atraktif, ya, bahkan dramatis, ya, dramatis, karena, betul. Ya, dramatis kan. Itu ya, salah satunya yang saya punya itu perpustakaan kita bikin seperti SeaWorld. Gitu. Jadi semua dindingnya itu penuh dengan gambar ikan di dalam laut, seolah-olah melayang sampai atap-atapnya itu. Tapi itu perpustakaan. Siapa yang tidak senang anak SD masuk ke situ? Iya, betul, betul. Jadi masuk perpustakaan itu terkesan rekreatif gitu ya? Betul, ya. Bukan terus jadi ngantuk, tapi rekreatif, apalagi untuk anak-anak usia pertumbuhan di sekolah dasar gitu. Oke, jadi nah, tapi apakah banyak sekolah yang punya kesadaran kayak gitu? Ya, selama ini dari ribuan sekolah itu saya baru bisa memberdayakan 40 sekolah. Itu saya mulai dari 2016. Sobat-sobat Rumah Mikir, keren kan? Kita telah mendengarkan cerita yang luar biasa dari Mas Kris Awe yang memiliki pengalaman dalam rangka menggerakkan literasi, minat baca pada siswa-siswa di sekolah. Dan beliau tokoh yang sudah punya pengalaman panjang yang tentu dalam rangka menyulap sekolah bukan sekadar tempat belajar murid yang hanya menghadapi guru dari hari ke hari, tetapi justru murid ditingkatkan kemauan belajar, etos belajarnya secara lebih dahsyat lagi kalau perpustakaannya sekolah betul-betul disulap, dikondisikan agar siswa-siswa itu memiliki keinginan membaca yang sangat tinggi. Apa yang diceritakan tadi dengan banyak trik dan banyak cara, banyak metode, bahwa perpustakaan bukan sekadar tempat orang membaca, dan akhirnya kita masuk dengan kepala dan ya kondisi yang kadang-kadang langsung kita ngantuk di situ karena isinya hanya deretan buku, suasananya monoton, ya, kemudian di situ kita suruh diem saja, tidak boleh main-main. Biasanya perpustakaan kan silahkan tidak boleh ngomong, harus hening. Nah, itu perpustakaan pada umumnya seperti itu. Ternyata paradigma itu dibalik oleh Mas Kris Awe. Justru perpustakaan harus lebih atraktif, menyenangkan, demonstratif, dan sekaligus juga dramatik. Nah, oleh karena itu perpustakaan tiba-tiba dibuatkanlah panggung untuk pertunjukan, untuk bermain semacam teater, kemudian mengungkapkan apa yang telah dibaca di depan para murid-muridnya. Dan seterusnya dengan cara-cara seperti itu, perpustakaan menjadi rujukan, menjadi jujukan para siswa untuk mencari, menggali, mengeksplorasi daya pikirnya, dan kemudian juga daya gagasannya. Ini luar biasa. Ini luar biasa. Karena selama ini kita melihat sekolah itu hanya dilihat dari blekernya, gedungnya yang tinggi, yang mentereng, yang bersih, tetapi begitu masuk, di mana ya perpustakaannya? Andaikan ada, biasanya ditempatkan di tempat yang kurang strategis, tapi bagi konsepnya Mas Kris Awe,
perpustakaan itu harus menjadi pintu masuk, pintu gerbang ketika orang-orang atau para siswa atau orang lain dari luar masuk di sekolah itu langsung terkesan oleh perpustakaan yang luar biasa. Karena memang dari perpustakaan itulah diasumsikan akan terjadi penumbuhan, ya, penumbuhan sekaligus juga pertumbuhan, ya, kreativitas yang dimulai dari daya pikir yang kritis, ya, daya ingin tahu yang luar biasa karena minat baca terus-menerus didorong sehingga menjadi sebuah habitus untuk mempertanyakan segala sesuatu karena memiliki bacaan-bacaan yang luar biasa. Dan yang lebih menarik tadi, bahwa ternyata perpustakaan yang baik itu koleksinya juga harus banyak mengoleksi karya-karya fiksi. Jadi mendidik manusia itu bukan menciptakan robot. Mendidik manusia adalah manusia yang unggul tapi sekaligus utuh, yaitu punya daya logika, ya, di situ adalah daya pemikiran, kemudian juga memiliki cita rasa, ya, tumbuh cita rasanya, tumbuh rasa menghargai sesama, tumbuh rasa menghargai kehidupan, ya, ke alam sekitar, dan akhirnya juga memiliki daya karsa. Jadi karsa, kehendak, ya, kehendak untuk mencipta terutama, kehendak untuk berinovasi, dan itu semuanya itu merupakan akibat dari punya kebiasaan membaca yang luar biasa. Dan salah satu variabel yang menentukan untuk masuk ke dunia itu, kondisi itu tidak lain dan tidak bukan adalah mengubah mindset perpustakaan menjadi tempat yang menyenangkan, yang atraktif, yang elaboratif, ya, dalam rangka untuk meningkatkan siswa-siswanya itu, ya, belajar dengan lebih tinggi lagi. Karena perpustakaan tadi, perpustakaannya lebih mengakomodasi kemampuan-kemampuan perkembangan, pertumbuhan mental, pertumbuhan kognitif, pertumbuhan afektif, dan termasuk pertumbuhan psikomotorik siswa. Nah, ini sekali lagi bergantung pada bagaimana sebuah desain perpustakaan itu mampu, ya, menjadi magnitude, ya, menjadi pusat belajar para siswa dan sekaligus guru. Karena itu mindset yang harus dirubah, kata Mas Chris Awi. Saya kira ini sebuah pembelajaran bagi kita yang dahsyat, yang luar biasa, kawan-kawan, terutama para pendidik, para pengelola pendidikan, kepala sekolah. Jangan membanggakan sekolah Anda punya gedung bagus, tapi perpustakaannya miskin. Andaikan ada perpustakaannya, apakah perpustakaan itu betul-betul dikondisikan sebagai sebuah tempat yang menyenangkan para siswa Anda untuk mendalami, mengeksplorasi, berdiskusi, mendialogkan gagasan-gagasan secara dahsyat di situ, di perpustakaan? Kalau itu belum, berarti sebenarnya sekolah hanyalah kumpulan dari gedung-gedung, kumpulan dari kelas-kelas yang diam membisu, tetapi tidak meningkatkan daya penalaran, daya pikir, daya kritis, daya cipta, daya karsa. Sekolah yang baik harus menjadi memberikan satu rangsangan tumbuhnya kreativitas dan inovasi serta imajinasi. Saya kira itu, sahabat-sahabat semua. Salam sehat. Terima kasih atas perhatiannya. Jumpa lagi pada topik-topik selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.